Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 psikolinguistik akan sedikit mempresentasikan materi kami, yaitu teori kognitif. Saya akan sedikit menjelaskan tentang teori kognitif. Apa itu teori kognitif? Teori kognitif adalah pengkajian bagaimana caranya persepsi mempengaruhi perilaku dan bagaimana caranya pengalaman mempengaruhi persepsi. Jadi, teori kognitif mencoba mengkaji proses-proses akal atau mental yang berlaku pada waktu proses pembelajaran berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme purposif. Apa itu teori behaviorisme purposif? Teori behaviorisme purposif merupakan teori yang mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah ada psikolog asal Amerika, dia bernama Edward H. Tolman. Edward H. Tolman lahir pada 14 April 1886 di Amerika dan dia meninggal pada 19 November 1959 di California. Nah, Tolman mengemukakan bahwa seluruh tingkah laku manusia itu merupakan tingkah laku molar. Nah, tingkah laku molar tersebut terdiri dari tingkah laku terkecil atau biasa disebut molekular. Tolman juga berasumsi proses belajar secara umum yang terdiri dari 6. Yang pertama ada arti belajar, yang kedua ada confirmation versus reinforcement, yang ketiga ada vicarious trial and error, yang keempat learning versus performance, yang kelima latent learning, yang keenam reinforcement expectancy. Nah, yang pertama ada arti belajar. Apa itu arti belajar? Arti belajar merupakan perubahan tingkah laku sebagai dari interaksi antara stimulus dan respon atau interaksi yang berkesinambungan terhadap lingkungan. Yang kedua, confirmation versus reinforcement. Confirmation versus reinforcement terdiri dari dua kata. Yang pertama, confirmation, dan yang kedua, reinforcement, di mana confirmation itu yang berarti konfirmasi dan reinforcement itu yang berarti konsep penguatan, di mana kan reinforcement atau konsep penguatan itu membutuhkan suatu hipotesis lalu baru bisa dikonfirmasi agar mendapatkan suatu tujuan. Yang ketiga ada vicarious trial and error. Nah, vicarious trial and error ini merupakan kesimpulan-kesimpulan yang telah ia lewati atau yang telah ia alami. Nah, yang keempat, learning versus reinforcement. Hal mengatakan bahwa trial merupakan satu-satunya variabel belajar, sedangkan variabel yang lainnya merupakan hanya suatu perantara, dan performance merupakan perwujudan dari variabel-variabel yang telah disebutkan tadi. Nah, yang kelima ada latent learning. Latent learning merupakan proses kerja yang tidak langsung dalam kinerja seseorang, atau bisa dikatakan latent learning merupakan pembelajaran yang hasilnya tidak langsung terlihat. Dan yang keenam ada reinforcement expectancy. Nah, reinforcement expectancy merupakan harapan-harapan dari arti belajar, confirmation versus reinforcement, vicarious trial and error, learning versus performance, dan latent learning. Jadi kesimpulannya itu ada di nomor 6. Nah, Tolman juga mengusulkan ada 6 jenis belajar, di antaranya ada jamak, ada keyakinan ekuivalensi, ada ekspektasi medan, ada mode medan kognisi, ada diskriminasi dorongan, dan pola motor. Baik, selanjutnya untuk materi saya yaitu teori medan Gestalt dari Wertheimer. Kata Gestalt berasal dari bahasa Jerman yang secara harfiah berarti keseluruhan. Dalam kaitannya dengan teori psikologi, di sini berarti bahwa di dalam pengamatan, pikiran tidaklah membentuk pengamatan,
keseluruhan dari bagian-bagian kecil benda yang diamati itu, melainkan terlebih dahulu melihat benda itu secara keseluruhan, barulah kemudian bagian-bagian kecilnya. Dalam sejarahnya, teori Gestalt muncul sebagai reaksi keras terhadap prinsip-prinsip trial and error yang dilakukan Thorndike dan para pengikutnya. Dalam percobaan-percobaan trial and error ini, Thorndike menghilangkan sama sekali prinsip kesadaran dari teori pembelajarannya, dan hal ini dianggap oleh Gestalt sebagai suatu kesalahan besar. Menurut Wertheimer, teori pembelajaran hanya mungkin mempunyai makna jika kesadaran diikutsertakan sebagai satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari persepsi dan pembelajarannya. Baik, di sini ada 5 buah hukum organisasi yang akan saya bahas. Yang pertama itu adalah hukum Prägnanz, yang mengatakan bahwa organisasi psikologi selalu cenderung ke arah yang bermakna atau penuh arti. Yang kedua, ada hukum kesamaan. Hukum kesamaan ini mengatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung membentuk Gestalt, artinya keseluruhan. Dan yang ketiga, ada hukum kecenderungan. Hukum kecenderungan mengatakan bahwa hal-hal yang sama cenderung membentuk Gestalt, sama yang kayak di bagian kedua, yaitu keseluruhan. Yang keempat, ada hukum ketertutupan. Hukum ketertutupan ini mengatakan bahwa hal-hal yang tertutup cenderung berbentuk Gestalt, artinya keseluruhan. Yang kelima, ada hukum berkesinambungan, mengatakan bahwa hal-hal yang berkesinambungan cenderung membentuk Gestalt, artinya keseluruhan. Jadi, di antara 5 hukum yang baru saya jelaskan, mengatakan bahwa kita cenderung mengingat kejadian-kejadian atau benda-benda sebagai telah selesai, teratur sebagai Gestalt, keseluruhan yang baik. Di sini juga ada tokoh-tokoh teori medan Gestalt, yaitu sejumlah sarjana Jerman yang karena alasan politis pindah ke Amerika. Mereka antara lain ada Max Wertheimer dari tahun 1880 sampai dengan 1943. Selanjutnya ada Wolfgang Pater dari tahun 1887, dan ada juga Kurt Kafka dari 1886 sampai dengan 1941. Dan yang terakhir ada Kurt Lewis dari 1890 hingga 1947. Saya akan menjelaskan tentang teori medan dari Lewin. Kenapa teori medan dari Lewin ini bisa dikemukakan dalam kelompok teori kognitif? Karena peranan diri sendiri di dalam ruang penghidupan itu sangat besar, terutama dalam menentukan reaksi atas organisme individu itu. Teori medan dari Lewin ini dikemukakan oleh Kulf Lewin. Kulf Lewin ini mengungkapkan konsep ruang penghidupan, di mana konsep ruang penghidupan ini dibagi menjadi 3 konsep, yaitu tujuan, pengamatan atau persepsi, motivasi untuk mencapai tujuan itu. Maksud dari konsep ini adalah di mana ruang penghidupan setiap individu memiliki tujuan-tujuan dalam hidupnya. Tujuan-tujuan itu pasti sangat berpengaruh dalam hidupnya. Dalam mencapai tujuan ini, setiap individu pasti mempunyai masalah. Masalah ini disebut dengan ketegangan. Ketegangan inilah yang dimaksud dengan persepsi atau pengamatan di dalam ruang penghidupan. Setelah adanya ketegangan untuk mencapai tujuan, biasanya seorang individu akan mulai berpikir bagaimana dia untuk mencapai tujuan itu kembali, atau dia mencari tujuan yang lain. Di situ maka ada konsep motivasi untuk mencapai tujuan itu. Memotivasi dirinya bagaimana untuk mencapai tujuan itu, atau dia membuat tujuan yang baru. Selain ketiga konsep ini, Lewin juga mempunyai 2 konsep, yaitu
ganjaran dan hukuman. Kenapa dua konsep ini termasuk ke dalam kognitif? Karena Lewin percaya bahwa seseorang pasti bisa berpikir akan adanya ganjaran atau hukuman, dan ganjaran atau hukuman itu berkesan atau tidaknya untuk seseorang itu. Baik, di sini saya akan sedikit mempresentasikan teori perkembangan kognitif dari Piaget. Menurut Piaget, kecerdasan yaitu keseimbangan atau penyeimbangan ke arah mana semua fungsi kognitif bergerak. Jadi, penyeimbangan ini tidak berlaku secara tepat dan otomatis seperti yang dirumuskan oleh teori Gestalt sebelumnya, melainkan merupakan suatu imbuhan untuk satu gangguan luar. Nah, imbuhan inilah yang mencampuri penyeimbangan satu ide pembalikan yang penting, dan pembalikan inilah yang menggambarkan dengan tepat operasi-operasi kecerdasan. Lalu Piaget juga mendefinisikan setiap peringkat sebagai satu struktur dari satu keseluruhan. Setiap peringkat dapat diintegrasikan ke dalam peringkat-peringkat lain, dan setiap peringkat telah disiapkan oleh peringkat sebelumnya. Lalu di Piaget ini, dalam perkembangan Piaget ini, ada 4 tahap penting dalam perkembangan kecerdasan. Yang pertama ada tahap sensori motor. Itu yang terjadi pada anak usia 0-2 tahun, yang dimana perkembangan ini belum dimulai. Misalnya dia tuh sudah memakai motoriknya. Umpamanya anak umur 12 bulan yang menarik suatu benda yang jauh dari jangkauannya, misalkan selimut atau taplak meja. Nah, dari gerakan tarikan itu yang disebut dengan skema. Skema itu kecerdasan untuk mencapai satu tujuan. Lalu yang kedua ada tahap praoperasi, yaitu yang terjadi pada anak umur 2-7 tahun, yang dimana itu tahap sebelum operasi yang sebenarnya, yaitu anak yang sudah bisa membedakan antara lambang dan dengan objek atau benda lambang tersebut. Lalu ada tahap operasi konkret, di mana anak itu sudah dapat mengkelompokkan atau menggolongkan sesuai kelas-kelasnya. Misalnya anak sudah paham mawar, bahwa mawar ini termasuk ke dalam kelompok bunga. Lalu yang terakhir ada operasi formal. Operasi formal itu yang disebutkan udah menginjak remaja, yaitu 12 tahun sampai dewasa. Nah, tadi yang ketiga itu 7 tahun sampai 12 tahun. Nah, yang keempat ini sudah tidak lagi paham dengan materi-materi konkret. Mereka lebih berpikir secara logis, secara idealis, dan secara abstrak. Lalu Piaget juga menjelaskan bahwa pemilihan bahasa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan kognitif secara keseluruhan, dan khususnya sebagai bagian dari kerangka fungsi simbolik. Dan perkembangan kosakata itu sangat pesat pada anak umur 1,5-2 tahun. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori genetik kognitif dari Chomsky. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan siapa sih Chomsky itu. Nah, jadi Chomsky di sini merupakan seorang ahli psikolinguistik Amerika Serikat yang lahir pada 7 Desember 1928. Jadi dari teori ini digolongkan ke dalam teori genetik kognitif karena teori ini menekankan pada akal mental sebagai landasan dalam proses pemorehan bahasa. Teori ini juga didasarkan pada satu hipotesis yang disebut hipotesis nurani. Karena hipotesis ini mengatakan bahwa otak manusia dipersiapkan secara genetik untuk berbahasa. Untuk itu, otak manusia dilengkapi dengan struktur bahasa LAD. Proses LAD ini menerima ucapan-ucapan dan data-data lain yang berkaitan melalui panca indera sebagai masukan dari membentuk rumus-rumus linguistik. Berdasarkan masukan itu yang kemudian dinuranikan. Nah, dari Chomsky ini juga
memperkuat teori atau hipotesisnya dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada proses pemerolehan bahasa kanak-kanak boleh dikatakan sama. Selanjutnya, poin kedua ada proses pemerolehan bahasa tidak ada kaitannya dengan kecerdasan. Maksudnya di sini, mau si anak mempunyai IQ rendah juga tetap bisa memperoleh bahasa pada waktu dan cara yang hampir sama. Selanjutnya, nomor 3 ada proses pemerolehan bahasa juga tidak dipengaruhi oleh motivasi dan emosi kanak-kanak. Lalu yang terakhir ada tata bahasa yang dihasilkan oleh semua kanak-kanak boleh juga dikatakan sama. Dan semua ini juga tidak akan mungkin terjadi apabila kanak-kanak itu tidak dilengkapi dengan LAD seperti apa yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.